Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita baca doa dulu. Isti'adah dan doaan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Yang kedua, mengapresiasi karya seni kolase. Ayo mengamati. Silakan teman-teman buka buku tematik halaman 28. Di halaman 28 ada gambar, apakah itu? Ya, betul, ada jagung dan apel. Nah, jagung merupakan tanaman yang dapat hidup di dataran rendah. Sedangkan apel hidup di dataran tinggi. Nah, selain itu, tanaman apa saja ya yang dapat hidup di dataran rendah selain jagung? Ternyata ada pisang. Nah, pisang hidup di dataran rendah. Teman-teman, di sekitar teman-teman mungkin teman-teman melihat banyak pohon pisang. Nah, karena kita hidup di dataran rendah, maka pasti teman-teman sering melihat pohon pisang. Nah, kemudian apa saja ya tanaman yang hidup di dataran tinggi selain apel? Nah, ada wortel. Teman-teman suka ya makan wortel? Selanjutnya, silahkan teman-teman membaca teks halaman 29 tentang padi. Padi. Umumnya, padi dapat tumbuh di segala jenis tanah. Namun yang terbaik adalah jenis tanah yang dapat menahan air seperti di lembah sungai. Di lingkungan sawah dengan pengairan yang baik, padi dapat ditanam 3 hingga 4 kali berturut-turut dalam 1 tahun. Sedangkan di lingkungan daratan yang mengandalkan air hujan, padi hanya mungkin ditanam 1 hingga 2 kali dalam setahun. Padi tumbuh dengan baik di daerah bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dan bercurah hujan tinggi. Hal tersebut berguna untuk menjaga kelembapan padi. Selain suhu udara, padi juga memerlukan lahan yang sesuai, misalnya sawah. Sawah merupakan petak-petak tanah pertanian yang dikelilingi oleh pematang sawah. Selain sebagai pembatas, pematang sawah juga dipakai untuk jalan dan penahan air di dalam areal sawah. Bahkan tidak jarang ada sawah yang menggunakan pematang sebagai sistem pengairan. Misalnya sawah bertingkat yang ada di Bali.
Selama proses tanam berlangsung, sawah tidak boleh kering. Hal tersebut memengaruhi kualitas biji padi. Tanah yang memiliki persediaan air cukup akan menghasilkan butir padi yang besar, sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen. Selain itu, apabila tanah dalam keadaan lembab, pertumbuhan padi akan lebih cepat dan stabil. Setelah proses tanam selesai dan biji padi sudah menguning, seperti yang ada di gambar, tibalah saatnya panen. Panen dilakukan menggunakan ani-ani atau pisau pemotong padi untuk memotong batang padi. Potongan tanaman padi diikat segenggam-segenggam dan dijemur sampai kering. Setelah kering, batang dan biji padi dipisahkan dengan cara dipukul-pukulkan ke sebuah papan. Butir padi ini ditumpuk lalu digiling dengan mesin giling untuk dipisahkan dari kulitnya. Biji padi yang sudah terpisah dari kulitnya disebut beras. Seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Nah, beras ini yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam bentuk nasi. Bagaimana teman-teman? Teman-teman sekarang sudah tahu ya dari mana asalnya nasi. Ternyata nasi yang kita makan adalah kerja keras dari seorang petani menanam padi. Dari mulai membajak, kemudian memanen, memotong batang padi, dan seterusnya. Semoga dengan itu kita ditambah ya rasa syukurnya untuk lebih menghargai jerih payah orang lain, terutama jerih payah petani dengan menghabiskan makanan yang kita makan, terutama nasi. Selanjutnya ada kuis nih teman-teman. Silakan teman-teman coba jawab ya sambil menyimak video ini. Yang pertama, mengapa padi sebaiknya ditanam di daerah bersuhu 21 sampai 38 derajat Celcius? Bu Putri tunggu ya. Oke, waktunya habis. Apa jawabannya teman-teman? Yuk kita bahas. Nah, ternyata untuk menjaga kelembapan padi. Seperti yang ada di teks yang sebelumnya kita baca ya teman-teman. Baik, pertanyaan kedua. Mengapa saat proses tanam berlangsung, sawah tidak boleh kering? Kenapa ya teman-teman? Silahkan dijawab. Oke, waktunya habis. Apa ya jawabannya? Ya, betul, karena dapat mempengaruhi kualitas biji padi. Jika teman-teman jawabannya betul semua, teman-teman hebat. Berarti teman-teman menyimak ya teks yang tadi sudah kita baca. Yang berikutnya, ayo berkreasi. Karya seni kolase. Apa ya itu karya seni kolase? Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar dan teman-teman sudah belajar ya di kelas 2 atau bahkan mungkin kelas 1. Kolase ini juga sebelumnya sudah dibahas di pembelajaran pertama dan kedua ya. Nah, Bu Putri di sini akan membahas nih tentang bahan apa saja sih yang digunakan untuk membuat kolase.
Yang pertama ada kertas. Dan yang kedua daun. Nah, kalau contoh seni kolase yang terbuat dari kertas, ini nih gambarnya. Kertas-kertas yang sudah dibentuk atau berbentuk kotak, atau mungkin teman-teman bisa membentuknya dengan lingkaran, ditempel sesuai dengan gambar dan warna. Sedangkan kalau kolase yang terbuat dari daun, contohnya seperti ini. Lucu ya teman-teman. Berikutnya, bahan untuk membuat kolase yang ketiga adalah biji-bijian dan manik-manik. Ini dia contoh gambarnya. Nah, lucu ya teman-teman. Teman-teman bisa membuat karya kolase yang berasal dari biji-bijian dengan menggunakan kacang hijau, kemudian biji jagung, lalu ada biji ketumbar, ada beras yang sudah diwarnai, kemudian ada kuaci atau biji bunga matahari. Nah, kemudian terbuat dari manik-manik. Lucu ya teman-teman. Kita sudah sampai di refleksi. Teman-teman perhatikan dua gambar yang ada di dalam video ini. Gambar yang di sebelah kanan, gambar yang ada di sebelah kiri, ada gambar seorang ibu sedang berada di kebun teh. Kemudian gambar yang kedua adalah keadaan seorang nelayan yang berada di pesisir pantai atau muara. Pertanyaannya adalah, apa saja perbedaan kondisi alam pada kedua gambar ini? Silahkan teman-teman tulis jawabannya di kolom tanggapan ya. Pertanyaan kedua, bagaimana sih pengaruh kondisi lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar? Silahkan teman-teman tulis di kolom tanggapan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menambah keberkahan kita ya. Amin. Semoga teman-teman tetap semangat ya belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini di rumah. Yuk teman-teman, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan teman-teman bisa masuk sekolah lagi ya. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Dadah.